Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses aktivitasnya hari ini. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin sedikit berbagi tips sederhana bagi sesama pedagang kaki lima ya. Jadi dalam hal ini saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, tidak bermaksud mengajari, kita hanya sharing saja ya. Sharing pengalaman, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita praktekkan dulu, apa yang pernah kita jalankan ya saat kita memulai awal-awal jualan dengan modal yang sangat kecil sekali teman-teman ya. Jadi bagaimana saya dulu memulai berjualan dengan modal awal 100.000 teman-teman ya. Jadi itulah yang menjadi cikal bakal sampai kita menjadi sebuah grosir kecil-kecilan teman-teman ya. Jadi memang kita yang modal kecil itu harus memang butuh proses panjang dan tentunya butuh ketelatenan, kedisiplinan dan tentunya niat yang kuat teman-teman ya. Jadi tantangannya banyak sekali teman-teman ya. Kita harus panas kepanasan, hujan kehujanan ya. Apalagi saya dulu kan berjualan dengan cara door to door teman-teman, keliling dari kantor ke kantor, dari sekolah ke sekolah ya, seperti itu, door to door, semacam sales teman-teman. Jadi seperti itu, dan itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Jadi ini mungkin ada di antara teman-teman sekalian pernah mengalami berjualan tetapi modalnya tidak kunjung bertumbuh, tidak kunjung berkembang, malah makin lama makin habis teman-teman. Jadi saya rasa mungkin ada yang salah dengan cara teman-teman sekalian memutar modal teman-teman sekalian seperti itu ya. Dan ada juga beberapa dari pelanggan kita ya yang awalnya dulu belanja awal-awal dulu 3 jutaan, ada yang belanja 2 jutaan, tetapi makin lama makin bukannya makin membesar tetapi makin lama makin habis teman-teman ya. Dan akhir-akhir ini mereka berhenti berjualan dan saya rasa ada yang salah dengan cara mereka mengelola modalnya teman-teman ya. Jadi saya menduga mungkin mereka tidak putar keuntungannya ya. Jadi mungkin keuntungannya itu diambil semuanya dan hanya memutar modal awalnya saja teman-teman, dan ini rawan sekali modal kita terpakai makin lama makin habis ya. Apalagi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, kadang-kadang modal ini ditarik lagi dan lama-lama makin habis seperti itu teman-teman. Nah yang saya lakukan dulu awal-awal jualan itu 100.000 saya belanja kaos kaki, masih ingat sekali 3 lusin, dan hanya butuh waktu 1 bulan barang saya bisa menjadi sekitar 80 lusinan teman-teman, hampir 100 lusin dalam jangka waktu hanya 1 bulan saja. Jadi cara saya tidak mengambil keuntungan saya sepenuhnya, saya hanya mengambil sedikit untuk kebutuhan saya makan, kemudian ongkos saya jualan ya, keliling, karena waktu itu kita naik angkot dari satu tempat ke tempat yang lain ya, butuh ongkos angkot ya, dan tentunya butuh makan juga. Jadi kita hanya menyisihkan untuk biaya hari-hari saja, dan selebihnya saya belanjakan barang lagi, keuntungannya saya putar lagi, modalnya kita belanjakan semua, keuntungannya juga kita putar lagi. Jadi semacam sebuah bola salju, makin lama terputar makin besar dan membesar teman-teman, seperti itu. Jadi yang saya lakukan dulu, kadang di samping saya menabung barang teman-teman. Jadi setiap hari itu saya targetkan saya harus menabung barang 1 lusin misalnya dalam 1 hari kaos kaki. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan saya bisa menyimpan barang sebanyak 30 lusin, seperti itu. Jadi memang butuh perjuangan yang yang gigih teman-teman, sampai saya harus punya target tersendiri. Setiap hari kita harus berjualan, tidak pernah libur, kecuali hari Minggu saya ikut libur karena instansi atau kantor-kantor libur, sekolah libur. Jadi hari Minggu saya juga libur teman-teman jualan.
Seperti itu yang saya lakukan dulu ya. Jadi semacam saya memaksakan teman-teman, pokoknya dalam satu hari itu harus ada omset. Kalau misalnya biasanya saya hanya mendatangi 1 sampai 3 instansi, kalau misalnya target saya belum tercapai, maka saya akan bekerja lebih keras lagi untuk bagaimana target saya tercapai teman-teman. Jadi memang setiap hari alhamdulillah kita tidak pernah kosong ya. Jadi target saya harus menyimpang barang, ada tabungan barang dalam satu hari 1 lusin. Dan bersyukurnya saya tinggal di Makassar, jadi kita dekat dari grosir teman-teman. Jadi untuk belanjanya itu lebih mudah, bisa setiap sore. Jadi kadang saya belanja pagi sebelum berangkat jualan belanja, kemudian sore belanja lagi teman-teman, seperti itu. Dan alhamdulillah bisa berkembang dan sekarang bisa membuka ya grosir kecil-kecilan, grosir rumahan teman-teman. Sampai sekarang kita masih merintis, kita masih putar-putar modal kita agar stok barang kita bisa bertambah seperti itu. Dan dengan adanya stok barang tentunya kita bisa menambah pelanggan-pelanggan baru lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita memutar berjualan, kita harus putar modal kita, sekalian kita putar juga keuntungannya teman-teman, agar barang kita bertambah, modal kita juga makin bisa bertambah teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sesama pedagang kaki lima tentunya. Salam semangat dan salam sukses.